Dalam kisah ini, cinta terlarang meruncing menjadi kisah yang menghancurkan. Ketika sepasang kekasih muda terlibat dalam hubungan toksik, keadaan berubah menjadi mimpi buruk. Sebuah kafe dan apartemen terpencil menyaksikan pertemuan yang mengubah hidup mereka. Ketika rahasia gelap terungkap, bahkan hubungan pengenceritan dilakukan. Siapakah sebenarnya mereka lebih besar dari, dan apa yang memicu peristiwa tragis ini? Yuk kita bahas. Nindi Putri adalah seorang gadis berusia 19 tahun dan merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Menjadi satu-satunya anak perempuan, sehari-hari Nindi tinggal bersama keluarganya di Desa Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nindi dikenal sebagai remaja yang ceria dan mudah bergaul di tengah keluarganya. Nindi adalah alumni SMP 1 Pamijahan dan juga lulusan Madrasah Aliyah, tepatnya di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Bogor. Ketika masih bersekolah di Madrasah Aliyah, Nindi berkenalan dengan David A. Lesmana, seorang siswa di sekolah yang sama. Dari perkenalan tersebut, hubungan antara Nindi dan David semakin dekat, hingga akhirnya mereka mulai berpacaran. Setiap hari, David selalu mengantarkan Nindi ke sekolah setelah mereka resmi berpacaran. Hal ini membuat keluarga Nindi mengetahui tentang hubungan mereka. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah, Nindi memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor, jurusan D3 Keperawatan. Sementara itu, setelah lulus dari Madrasah Aliyah, David memilih untuk bekerja sebagai tukang serut kayu. Karena berbagai masalah pribadi yang dialami oleh keduanya, hubungan antara Nindi dan David menjadi kurang harmonis dan sering mengalami perengkahan. Perbedaan pendapat sering terjadi di antara mereka. Hingga suatu hari, tepatnya pada Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023, sekitar pukul 12.30 waktu setempat, Nindi memberitahu orang tuanya bahwa ia akan menginap di tempat kos temannya untuk mengerjakan tugas. Nindi berangkat kuliah seperti biasa menggunakan sepeda motor. Namun, malamnya, Nindi menelepon keluarganya untuk memberitahu bahwa ia tidak akan pulang malam itu dengan alasan menginap di tempat kos temannya untuk tugas. Keluarga awalnya tidak mencurigai apa-apa karena Nindi memang terkadang menginap di tempat kos teman kuliahnya. Barulah pada keesokan harinya, Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023, keluarga Nindi yang tidak dapat menghubungi ponsel atau akun media sosialnya mulai merasa bingung dan khawatir. Keluarga mencoba menghubungi kampus dan mendapat informasi bahwa perkuliahan Nindi kemarin, pada hari Kamis, telah selesai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa teman kuliah Nindi memberikan informasi bahwa Nindi berencana mampir ke rumah temannya. Namun, ketika dikonfirmasi kepada beberapa teman akrab Nindi, tak ada yang mengetahui keberadaannya. Bahkan, seorang kakak Nindi mencoba menghubungi David, yang diketahui sebagai pacar Nindi. Namun, menurut kakak Nindi, David mengatakan bahwa komunikasi terakhir dengan Nindi terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 Desember sore. David juga mengatakan bahwa pada saat itu, Nindi mengatakan akan pergi bersama teman-temannya. Ketika David mencoba menghubungi teman-teman Nindi, mereka semua tidak tahu kemana Nindi pergi. Karena mencari Nindi tidak memberikan petunjuk, keluarga yang semakin panik memutuskan untuk membuat laporan orang hilang ke Polsek Cibung Bulang pada tanggal 8 Desember tahun 2023. Pada malam Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, apartemen Bogor Icon di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi gempar. Seorang OB menemukan jasad seorang wanita di bawah depan tempat tidur kamar apartemen tersebut. Kejadian tersebut menarik perhatian karena OB merasa curiga dengan bau tak sedap yang berasal dari kamar 603 di lantai 6 apartemen tersebut. Bau itu tetap terasa meskipun kamar sudah dibersihkan. OB mencoba memeriksa bagian kolong ranjang karena merasa ada yang aneh. Di sanalah dia melihat mayat seorang wanita tanpa busana terbungkus selimut dan spray. Atas penemuan tersebut, pihak apartemen segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat. Petugas kepolisian segera tiba dan melakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk olah tempat kejadian perkara, TKP. Setelah diperiksa, ditemukan 7 luka di tubuh korban. Awalnya, polisi kesulitan mengungkap identitas korban karena tidak ditemukan identitas apapun di tubuhnya saat ditemukan. Namun, melalui uji sidik jari, diketahui bahwa mayat tersebut adalah seorang remaja bernama Nindi Putri, berusia 19 tahun, warga Kampung Cilengkong, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk memastikan identitas korban, petugas segera menghubungi dan meminta pihak keluarga datang. Ketika keluarga Nindi tiba, mereka memastikan bahwa mayat tersebut adalah Nindi Putri.
putri bungsu mereka. Selain kesulitan mengungkap identitas korban, polisi juga awalnya mengalami kesulitan dalam mengungkap pelaku penghabisan terhadap mahasiswi semester 4 keperawatan ini, karena tidak ditemukan petunjuk apapun di TKP. Namun, dari penyelidikan dan keterangan beberapa saksi, dugaan terhadap pelaku penghabisan mengarah pada David, berusia 19 tahun, yang diketahui sebagai pacar Nindi. David berhasil ditangkap di rumahnya di Leuis Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. David tidak bisa lagi mengelak dan akhirnya mengakui perbuatannya telah menghilangkan nyawa Nindi Putri. Namun, dari pengakuan David kepada petugas, diketahui bahwa hubungannya dengan Nindi sebenarnya sudah putus. Meskipun mereka masih berkomunikasi intensif, beberapa teman Nindi juga memberikan keterangan bahwa menurut mereka, David dan Nindi masih terlihat seperti berpacaran. Pada hari itu, Kamis sore tanggal 7 Desember tahun 2023, setelah mengikuti perkuliahan, gadis berusia 19 tahun, Nindi, menjadwalkan pertemuan dengan David di sebuah kafe di daerah Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Setelah makan dan ngobrol cukup lama, Nindi dan David sepakat untuk mampir ke apartemen Bogor Eigen. Nindi dibonceng oleh David dengan sepeda motornya, sementara motor Nindi ditinggalkan di parkiran kafe. Sesampainya di apartemen yang dituju, mereka menggunakan kartu identitas Nindi untuk check-in di kamar 603 yang berada di lantai 6. Awalnya, mereka hanya berencana menginap selama 2 jam dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Namun, setelah bersama dan melakukan kegiatan engenceritan, David dan Nindi mulai malas untuk pulang. Akhirnya, mereka sepakat untuk menghabiskan malam di sana hingga keesokan harinya. Pada tanggal 8 Desember tahun 2023, sekitar pukul 4 subuh, mereka sudah terbangun dan melanjutkan aktivitas pengenceritan. Setelah melakukan aktivitas tersebut, David pergi mandi terlebih dahulu, lalu tiduran dan bersantai di ranjang. Saat Nindi yang giliran mandi keluar dari kamar mandi, David tiba-tiba merajapati Nindi. Setelah kejadian tersebut, David membersihkan kamar, membungkus jasad Nindi dengan selimut dan menggunakan spray, lalu menyembunyikannya di kolong ranjang. Setelah itu, David berkemas, check out, dan membuang ponsel serta baju milik Nindi ke sungai untuk menghilangkan jejaknya. Upaya penghilangan jejak David tidak cukup sampai di situ, karena ia sengaja mencukur rambutnya dengan tujuan untuk menghindari ciri-ciri yang mungkin dapat dikenali oleh CCTV apartemen. Saat diinterogasi oleh petugas penyidik, David mengakui bahwa penghabisan tersebut sudah direncanakannya sebelum bertemu dengan Nindi di kafe. David ternyata sudah terencana, alasannya adalah rasa sakit hati pada Nindi karena sering dijelek-jelekan di depan teman-temannya. Menurut David, Nindi kerap menjelek-jelekannya di depan teman-teman. Sementara dari keterangan teman-teman Nindi, tanpa Nindi menceritakan keburukan David, mereka sudah tahu bahwa David sering kasar pada Nindi. David juga pernah menamparkan Nindi di depan teman-teman. Polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti dari tempat kejadian perkara, TKP, termasuk kunci kamar apartemen, spray, selimut, botol air mineral, garpu, anduk, pakaian milik Nindi, dan motor milik pelaku dan korban. Pelaku, David, ditangkap di Bogor Kabupaten, dan motifnya diketahui karena rasa sakit hati akibat dijelek-jelekan di depan teman-temannya. David, yang masih berusia 19 tahun, dijerat dengan pasal penghabisan berencana, yakni pasal 340 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau setidaknya 20 tahun penjara. Pesan dari cerita tersebut menjadi peringatan tentang bahaya hubungan toksik. Karena rasa sakit hati dan dendam, kisah ini mencerminkan pentingnya mengenali tanda-tanda perilaku kurang baik dalam hubungan dan melaporkannya. Teman-teman Nindi mengetahui perilaku buruk David, tetapi kadang-kadang Nindi tidak memberitahu tentang kekerasan yang dia alami. Melalui kasus ini, pesan yang diambil adalah pentingnya mendukung korban dan melaporkan tindakan kekerasan agar dapat mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Bagaimana tanggapan kalian cerita di atas? Silakan komen dan jangan lupa like dan subscribe.